di Baghdad. Nah, jadi itu juga ada di dalam kitab kuning. Ada kitab tentang logika dan kemudian ada kitab sastra. Sastra itu nama kitabnya Al-Balaghah, sastranya Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi Al-Quranul Karim ini banyak kitab-kitab sastranya, ayat-ayat Al-Quran yang memberikan perumpamaan, permisalan, kemudian perlunya bayan, penjelasan lagi dari ayat perlu penjelasan. Nah, satu contoh yang membuat kita kalau belajar kitab kuning kita jadi tertawa mendengar orang menerjemahkan kata-kata ala. Ala itu kita lihat kamus bahasa Arab, emang artinya di atas. Itu awalnya bi dengan, tapi tidak selamanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kita lihat penggunaan yang betulnya, bi itu bukan dengan tapi atas artinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita sebut ke orang awam katanya ustaz ini sesat. Itu tak pernah orang selama ini menerjemahkan bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah, tapi dengan nama Allah. Nah, itu arti dasarnya memang dengan nama Allah. Tapi coba lihat lembaran berikutnya. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban, kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kita menyembelih itu atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah lah pada hakikatnya yang menyembelih hewan itu, bukan manusia, karena manusia menjalankan perintah Allah. Nah, itu pengertiannya. Jadi kalau orang awam menerjemahkan dengan nama Allah Musi Maha Penyayang tidak apa-apa, tahu nih berarti ini tingkat dasar ilmunya, belum mendalam. Nah, begitu juga kata-kata ala di atas. Umpamanya saya bertanggung jawab atas anak yatim yang satu ini. Alal yatim al-wahid. Jadi anak yatim yang satu ini saya bertanggung jawab atas anak yatim. Jadi kepalanya saja berarti saya tanggung jawab, badannya tidak, kena atas. Nah, itulah salahnya. Terlalu terikat pada kata dasar. Ala itu artinya di atas, padahal ala itu terhadap artinya. Saya bertanggung jawab terhadap anak yatim yang saya pelihara ini. Jadi kata-kata di ala itu tidak selamanya di atas. Umpamanya as-surah ala jiddar, gambar itu di atas dinding, padahal bukan di atas, di samping. Kalau di atas lagi di samping dinding, tapi kok ala juga dipakai? Iya, asal kata dasarnya memang ala, tapi artinya kita lihat kamusnya yang lebih sempurna, itu artinya pada dinding. Gambar itu terletak pada dinding. Nah, jadi kata-kata di atas itu ada dua. Bisa ala artinya di atas, tapi ada katanya fauqa, artinya juga di atas. Umpamanya Al-Qur'anu fauqal maktab. Al-Quran ini di atas meja, maktabun itu meja. Nah, ini di atas fauqa. Disebut juga Al-Quranul Karim, mashaf Al-Quranul Karim alal maktab, di atas sama. Kata-kata ala fauqa, tetapi nanti setelah berkembang jadi berbeda. Misalnya Ar-Rahman alal arsy istawa, Tuhan di atas aras. Itu salah artinya, bukan di atas, tapi terhadap. Allah berkuasa terhadap aras. Kenapa demikian? Karena ada ayat yang lain, summastawa ilas samai, kemudian Allah menuju penyempurnaan langit. Kalau kita terjemahkan itu Tuhan berada di atas langit, tidak. Tuhan itu tidak berdimensi, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar, tidak di dalam. Yang berdimensi itu hanya makhluk. Itu menurut kitab Sufi yang lebih dalam, ya. Tuhan itu tidak berdimensi. Kalau sebut di atas, alangkah jauhnya Tuhan itu dari kita. Padahal dia lebih dekat daripada urat leher kita. Lebih min hablil warid, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Kalau di atas, alangkah jauhnya Allah. Tapi kok ada kata-kata di atas, itu lambang, simbol bahwa yang tinggi, yang maha tinggi itu disimbolkan di atas, yang hina dilambangkan di bawah. Lambangnya bukan dia bertempat tinggal di atas aras. Aras itu belakangan. Jadi sebelum aras, Allah itu mau tinggal di mana?
Oh, di mana-mana kata dia lah. Berarti dia membayangkan Allah itu seperti benda. Di mana-mana dia mau tinggal di sana, bisa di sudut sini, di mana-mana. Berarti dia menganggap Allah itu berdimensi. Nah, itu kajian para sufi. Jadi pada hormat, kedalaman dari kitab-kitab kuning itu kalau kita dalami luar biasa. Bacalah kitab Al-Ghazali misalnya tentang Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, jadi kenapa jarang diterangkan orang di masjid? Karena ilmunya menjelimet dan ilmunya itu memerlukan keseriusan. Tapi Bapak Ibu serius-serius, ini bisa semua. Kalau perlu kita buka besok kitab Ihya Ulumuddin, buku tasawuf yang sangat luar biasa hebatnya. Juga dalam kitab kuning. Kitab kuning itu mudah, Pak. Polisi sekarang belajar kitab kuning. Karena banyak pengebom-ngebom ini difitnah orang. Kitab kuning itu isinya tentang nyuruh orang mengebom gereja, mengebom masyarakat. Padahal tidak ada. Lalu polisi sekarang di Polda di Jakarta mendatangkan ustadz-ustadz untuk mengajarkan kitab kuning. Paling-paling lah kalau dia sudah sarjana, paling-paling 3 bulan itu sudah mulai lengket pembacaan itu. Sampai 6 bulan udah mulai baca sendiri. Ya paling-paling sekali-sekali yang tidak dapat tanya sama ustadz. Kalau sudah setahun itu bisa jalan sendiri. Ada metodenya sekarang yang termudah untuk belajar kitab kuning. Mudah kok, tidak susah. Paling mudah, walaupun tidak berbaris, mudah sekali berdasarkan latihan kebiasaan kita. Sampai waktu kita Pak? Belum lagi? Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang terhormat, kitab kuning itu pernah dibakar di Baghdad, Baitul Hikmah tahun 1258 oleh Hulakukan. Itu dibakar kitab-kitab itu tadi. Tapi abad yang ke-12 itu kitab kuning sudah menyebar di Indonesia. Karena Islam masuk Indonesia mulai abad yang ke-7 di Pasai, Perlak. Kemudian di Jawa Timur ada kuburan orang Islam itu abad yang ke-7, abad ke-8 sudah masuk. Jadi abad yang ke-12 itu walaupun Baitul Hikmah dibakar perpustakaannya di Irak, tapi kitab menyebar itu, kitab Islam itu sudah menyebar ke Spanyol. Menyebar ke Spanyol dan seluruh dunia sudah dibaca orang. Apalagi di Indonesia sampai sekarang semakin berkembang. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, yang di Spanyol itu yang tidak dibakar bukunya adalah buku tentang geografi, tentang ilmu falak. Jadi teropong bintang itu dicuri, dibawa oleh orang Mongol ke negaranya. Sampai sekarang masih ada peralatan untuk melihat bintang dalam kajian ilmu falak. Nah, masih ada. Yang itu tidak dibakarnya. Buku-buku tentang itu dibawa di gondolnya sampai ke Mongol. Akibatnya keturunan Mongol tadi banyak yang masuk Islam. Jadi Hulakukan tadi saudaranya namanya Barkah atau Beke di dalam bahasa Mongolnya Beke atau Bakar namanya, itu sudah masuk Islam. Maka irilah Hulakukan tadi. Kalau semakin lama nanti semakin banyak orang masuk Islam, lalu diserangnya lah pusat budaya Islam di Baghdad itu. Buku-bukunya dibakar, buku astronomi dia bawa ke sana. Nah, itulah yang terjadi di Baghdad, itu dibakar dan buku-bukunya dilempar ke sungai sampai sungainya menjadi hitam seperti tinta. 2 sungai, Efrat dan Sungai Tigris. Nah, jadi benar-benar hormat. Setelah itu orang Belanda menjajah Indonesia mulai abad yang ke-16. Nah, dia lihat di Indonesia banyak pula kitab-kitab kuning. Maka kitab-kitab kuning tadi dipelajari pula oleh orang Belanda. Dicarinya kitab kuning yang tentang kimia, tentang fisika, tentang geografi, tentang ilmu alam, itu dibawanya ke Belanda. Yang ditinggalkannya buku tentang puasa, tentang haji, tentang ibadah, tentang zikir, ditinggalkan oleh orang Belanda. Kalau ada yang menerangkan umpamanya tafsir Al-Qasimi, itu tafsir Al-Qasimi adalah tafsir tentang geografi, tentang ilmu alam, rahasia tentang pertambangan, tentang pesawat terbang. Ada di sana dasar-dasarnya. Dulu orang sudah bisa terbang dari gedung ke gedung di Spanyol, Córdoba. Nah, tapi tidak pakai mesin, hanya dengan sistem pelayanan yang bisa tidak terjerat oleh gravitasi, daya tarik bumi. Sudah kemudian dipelajari oleh orang Jerman. Orang Jerman pakai mesin. Jadi tersebutlah penemu pesawat terbang pertama di dunia itu orang Jerman. Padahal orang Islam sudah menemukannya.
Nah, jadi pada terhormat, buku-buku seperti itu diterjemahkan dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Prancis dan bahasa-bahasa lain. Dia mencuri ilmu dari negara-negara Islam yang begitu maju. Spanyol waktu itu Cordoba maju, Baghdad maju, di Iran juga Bahrasan itu juga maju. Nah, negara-negara Islam begitu maju, ilmu pengetahuan begitu berkembang, dicuri oleh orang Barat. Setelah itu nama Islam dihilangkannya. Hanya satu nama yang tidak dihilangkannya, Ibnu Sina, yang dia sebut dengan Avicenna, dengan buku induk pengobatan namanya Medicines of Canon of Medicine. Artinya buku induk pengobatan Ibnu Sina, sampai sekarang tidak dihilangkan, masih ada. Nah, jadi kalau ditanya kepada orang Barat sekarang, orang Barat, siapa bapak kedokteran ahli bedah dunia? Dia akan mengatakan Avicenna, Ibnu Sina dengan Canon of Medicine. Nah, itu di dalam bahasa Arab kitabnya, kitab kuning. Itu Ibnu Sina bukan hanya ahli dalam bidang pengobatan, ahli juga dalam fikih. Al-Ghazali bukan ahli saja dalam bidang tasawuf, juga dalam bidang fikih, usul fikih. Nama kitab usul fikihnya Muwafaqat, itu kami pelajari di S3 UIN. Muwafaqat karya Al-Ghazali, namanya Abdul Hamid Al-Ghazali. Nah, banyak buku-bukunya tentang fikih, tentang usul fikih. Nah, jadi Bapak diminta hormat, orang-orang Barat yang iri terhadap itu sekarang mulai difitnah kitab kuning itu. Apa katanya? Hampir disamakan dengan yellow paper itu tadi, koran kuning. Ya jauh lah bedanya, mentang-mentang ada kata-kata kuningnya itu. Ya tidak sama. Jadi pada yang hormat, inilah perbendaharaan umat Islam mutiara terdapat di dalam kitab kuning itu. Itulah yang harus digali. Orang-orang Barat sekarang menggali kitab-kitab peninggalan Islam masa lalu, dan dia menyesalkan pembakaran kitab yang terjadi di Baghdad pada waktu itu. Dia menyesalkan juga buku-buku yang berkaitan dengan alam, dengan ilmiah tentang pertambangan yang diambil dari buku-buku yang ada di Indonesia oleh Belanda, dibawa ke Belanda. Hanya Belanda yang mendalaminya dalam bidang ilmu alam, dalam kedokteran, di dalam bahasa Arab. Kita tinggal hanya mengaji fikih saja, ibadah-ibadah saja. Lalu orang Belanda mengatakan belajar agama itu cukup di masjid saja. Di luar masjid, bidang pasar itu bukan lagi tentang Islam, itu ilmunya ekonomi. Padahal Islam itu menyeluruh, seluruh rangkaian hidup. Kalau ekonomi namanya iktisadiyah, politik namanya asyasa. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sangat hebat terdapat di dalam kitab tersebut. Nah, demikian para teman, lain kali kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk itu kan? Udah kan? Tak sadar. Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz mudah-mudahan semoga bermanfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya untuk yang sudah disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.